Halo adik-adik Skamis dimanapun kalian berada, salam misioner. Kita sudah memasuki masa prapaskah, maka pastor akan menjelaskan tentang masa prapaskah dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Skami dalam masa prapaskah ini. Pastor akan pindah dulu ke HP yang ada di sebelah kanan saya. Bim salabim abra kanabra pindah. Oke? Nah, TV itu akan TV itu akan pastor gunakan untuk menjelaskan tentang masa prapaskah. Ini PowerPoint-nya. Ya, masa prapaskah kita pada tahun ini tahun 2021. Nah, kata prapaskah berasal dari dua kata yaitu pra dan pasca. Pra artinya sebelum dan pasca artinya kebangkitan Tuhan. Maka masa prapaskah adalah masa sebelum perayaan kebangkitan Tuhan atau masa pasca. Nah, prapaskah ini berlangsung selama 40 hari. Ingat waktu Yesus juga memulai karyanya, Yesus mempersiapkan diri dengan pergi ke padang gurun, kemudian di sana dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Nah, masa prapaskah juga akan kita lakukan beda-beda tipis dengan apa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari di padang gurun. 40 hari ini diawali dengan penerimaan abu pada setiap hari Rabu abu. Maka hari Rabu pas penerimaan abu itu selalu disebut sebagai hari Rabu abu. Ada yang menerima di sekolah, ada yang menerima di gereja, tapi mungkin di masa pandemi ini kita harus menerimanya secara batin. Mungkin ada yang sempat ke gereja atau ada yang merayakan di sekolah, puji Tuhan. Nah, dimulai pada hari Rabu abu dan pada hari Rabu itu biasanya besar-besar di sininya ya dipasang. Dan berakhir pada saat kebangkitan Tuhan, Yesus bangkit dari kuburnya. Itu 40 hari masa prapaskah. Dan masa prapaskah ini apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi intinya pertanyaannya. Itu yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan selama masa prapaskah ini? Ada yang tahu apa yang dilakukan? Adik-adik kami tahu tidak? Nah, ada yang tahu ini. Siapa ini yang tahu? Yang dilakukan selama masa prapaskah adalah masa pertobatan. Karena perayaan Paskah adalah inti perayaan iman Kristiani, kebangkitan Tuhan, maka kita juga perlu mempersiapkan diri. Cara untuk mempersiapkan diri adalah dengan bertobat. Bayangkan saja begini, kita akan mengadakan di dalam keluarga akan mengadakan suatu perayaan besar, pesta besar. Maka sebelum pesta pasti banyak hal yang disiapkan. Ada yang mempersiapkan makanan, ada yang mempersiapkan tempat, ada yang berdandan, ada yang mempersiapkan dirinya, mandi bersih-bersih, dan semua dipersiapkan. Kebangkitan Tuhan, perayaan yang paling besar dalam gereja Katolik, juga perlu dipersiapkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bertobat, membersihkan diri dari dosa-dosa. Itu yang paling pertama dan paling penting dilakukan. Caranya mungkin ada yang bisa mengaku dosa, menerima sakramen tobat, kemudian kita kembali kepada Tuhan, bersatu kembali dengan Yesus. Ini yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua adalah dengan bermati raga, berpantang dan berpuasa. Ya, itu juga penting, berpantang dan berpuasa. Serta berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga sebagai anak-anak kami, kita mesti rajin berdoa. Baik doa secara pribadi maupun berdoa bersama dengan keluarga. Dan juga beribadat dan berdoa setiap hari atau bisa setiap hari Minggu mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam masa prapaskah. Ini persis merupakan praktek pelaksanaan dari semboyan kami yaitu 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Ini yang akan kita laksanakan dalam masa prapaskah sebenarnya. Supaya ketika kita melaksanakan 2D, 2K, kita bertobat membersihkan diri, kita berpantang dan berpuasa, berbagi, dan berdoa, kita bisa membantu teman-teman kita, orang-orang yang membutuhkan di berbagai macam tempat. Maka ada semboyan sekami, Children Helping Children. Kita membantu, menolong teman-teman yang membutuhkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat teman-teman kita
salah satu yang dilakukan oleh teman kita namanya Kesia dari Paroki Gotong-Gotong ya. Halo teman-teman, salam misioner untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan memasuki masa prapaskah loh. Kalian tahu nggak tema APP kita tahun ini? Temanya adalah semakin beriman, semakin solider. Nah, sebagai wujud solidaritas kita, yuk teman-teman ikut serta dalam kegiatan APP kita dengan cara menabung. Setiap tabungan kita dapat bermanfaat untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Nanti hasil tabungannya dikumpulkan ke kakak pendamping masing-masing ya. Ingat, anak bijak disayang Tuhan. Terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita Kesia. Sejak kecil sudah pintar main keyboard, bagus suaranya menyanyi, dan juga Kesia memberikan contoh kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam masa prapaskah ini. Kita tadi salah satu bentuknya adalah berpantang dan berpuasa. Mungkin adik-adik belum bisa berpuasa, tetapi sudah bisa berpantang. Berpantang artinya kita tidak mengikuti keinginan-keinginan diri kita, misalnya makan makanan yang enak-enak, pergi jalan-jalan. Salah satu bentuk berpantang misalnya juga kita menyisihkan uang saku ke dalam celengan seperti yang dicontohkan oleh Kesia tadi. Kemudian uang saku itu ditabung dan pada saatnya nanti akan dikumpulkan ke kakak-kakak pendamping, dikumpulkan ke paroki, dan nanti dikumpulkan ke kuskupan. Nanti kuskupan akan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena tema masa prapaskah tahun 2021 ini adalah semakin beriman, semakin solider. Kita berupaya membangun ekonomi yang solidaritas. Kita membantu satu dengan yang lain. Nah, tema ini akan dijabarkan, akan dilatihkan oleh para pendamping kami dan juga para frater dalam 5 pertemuan. Maka selama 5 minggu dalam masa prapaskah akan ada pendampingan sekami secara online yang membahas 5 tema ini. Pertemuan pertama, Allah menghendaki manusia sejahtera. Pertemuan kedua, serahkan manusia terhadap sumber ekonomi. Pertemuan ketiga, manusia dipanggil untuk hidup bersama. Pertemuan keempat, membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa. Dan pertemuan yang kelima, berbela rasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang akan kita dalami, kita laksanakan selama masa prapaskah ini. Sisihkan diri kita, aksinya apa? Kita bisa mencontoh Kesia tadi dengan membuat celengan kecil, entah dari botol-botol atau dari toples atau dari apa saja. Kemudian setiap hari kita menyisihkan entah uang pulsa karena kita berpantang, entah karena uang makan makanan yang enak, kita sisihkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita kumpulkan, nanti dikumpulkan ke kakak pendamping mengumpulkan ke paroki, dan paroki akan mengumpulkan ke uskupan. Uskupan akan mengirim juga ke KWI, dan KWI akan mengirim ke Vatikan, serta itu semua nanti akan dibagi. Kita akan membantu dilihat siapa yang paling membutuhkan di seluruh dunia, kemudian akan dibantu dengan apa yang kita sisihkan dari hasil mati raga kita, hasil pertobatan kita, dan juga pelaksanaan 2D, 2K.
children helping children merupakan moto kita, maka mari kita membantu teman-teman kita di seluruh dunia yang membutuhkan. Nah, ini yang akan kita laksanakan selama masa Prapaskah ini. Saya kembali ke sini ya. Demikian penjelasan dari pastor mengenai masa Prapaskah secara singkat dan juga apa yang harus kita laksanakan. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut perayaan Paskah. Perayaan kebangkitan Tuhan merupakan inti dari iman Kristiani. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.